Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pahlipi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah Pekalongan untuk investasi jangka panjang dengan fokus pemanfaatan aset dalam bentuk kerjasama pemanfaatan. Ini adalah untuk mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pembangunan dan Aset Daerah dengan dosen pemangku yaitu Dr. Insinyur Syahrial Sadiq MPG MM. Adapun materi presentasi terdiri dari 6 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua latar belakang aset tanah dan pengelolaan KSP, yang ketiga potensi pemanfaatan aset tanah melalui KSP di Kabupaten Balangan, yang keempat, tantangan pemanfaatan aset tanah melalui KSP. Yang kelima, evaluasi akuntabilitas dan dampak KSP terhadap investasi jangka panjang. Dan yang terakhir itu mengenai strategi dan rekomendasinya. Untuk bagian pertama itu mengenai pendahuluan, yaitu pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, aset tanah memiliki potensi strategis untuk investasi jangka panjang, terutama melalui kerjasama pemanfaatan atau KSP. KSP sendiri adalah bentuk pemanfaatan aset daerah yang melibatkan pihak ketiga, seperti sektor swasta, untuk mengelola aset tanpa mengubah status kepemilikan dengan tujuan mengoptimalkan nilai ekonomi dan sosial aset. Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Yang kedua mengenai latar belakang pengelolaan aset tanah dan KSP. Di Kabupaten Balangan dengan luas wilayah 1.878 km persegi dan ekonomi yang bergantung pada pertambangan, perkebunan, dan pertanian, aset tanah pemerintah daerah seringkali underutilized atau idle seperti lahan kosong atau bangunan tidak optimal berdasarkan BPS Kabupaten Balangan tahun 2023 dan Siaga 2020. KSP dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan aset ini, meningkatkan PAD, dan mendorong investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Bagian ketiga mengenai potensi pemanfaatan aset tanah melalui KSP di Kabupaten Balangan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, adanya ketersediaan aset tanah, di mana Kabupaten Balangan memiliki banyak aset tanah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti lahan kosong di pusat kota Paringin, lahan bekas proyek pemerintah, atau tanah di kawasan strategis dekat jalur transportasi. Yang kedua, adanya dukungan regulasi dengan pasal 40 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa KSP dapat digunakan untuk tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah dengan persetujuan Bupati. Di Balangan, peraturan daerah Perda tentang pengelolaan aset daerah dapat disusun untuk memperkuat implementasi KSP. Tiga, daya tarik investasi. KSP menarik bagi investor swasta karena menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan aset tanpa pemilikan permanen. Menurut laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, KSP telah berhasil meningkatkan PAD di beberapa daerah seperti pembangunan kompleks perkantoran di DKI Jakarta. Yang keempat, kontribusi terhadap PAD. KSP dapat memberikan kontribusi berupa pembayaran dana di muka atau upfront payment bagi hasil atau pembagian keuntungan clawback dari proyek penjelasan bukan PP nomor 60 tahun 2 PP nomor 27 tahun 2014. Adapun terdapat 5 tantangan pemanfaatan aset tanah melalui KSP. Yang pertama, kurangnya inventarisasi dan pencatatan aset sehingga menyulitkan identifikasi lahan potensial untuk KSP. Yang kedua, yaitu kapasitas sumber daya manusia. Kurangnya pelatihan tentang KSP dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, infrastruktur dan aksesibilitas. Seperti ketahui bahwa di Kabupaten Balangan ini masih ada daerah yang susah untuk mendapatkan sinyal. Yang keempat, risiko hukum dan konflik kepentingan. Temuan BPK menunjukkan bahwa aset tanah seringkali diokupasi atau diklaim secara sepihak karena lemahnya pengawasan. BPK 2023. Pasar investasi yang belum matang. Pasar investasi di Balangan masih terbatas dibandingkan daerah kota seperti Banjarmasin,
Sedangkan investor itu lebih cenderung memilih proyek dengan pengembalian investasi cepat, sedangkan KSP itu bersifat jangka panjang sehingga minatnya menjadi agak kurang. Evaluasi akuntabilitas dan dampak KSP terhadap investasi jangka panjang. Yang pertama dari sisi akuntabilitas, yaitu dalam KSP diatur dari transparansi proses, kepatuhan terhadap regulasi dan pengawasan. SIMDA BMD dapat mendukung akuntabilitas dengan KSP secara digital memudahkan portal BK atau DPRD. Yang kedua, dampak terhadap investasi jangka panjang. KSP memiliki potensi besar untuk mendukung investasi jangka panjang keuangan melalui 4 tahapan, yaitu adanya peningkatan PAD, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan. Strategi dan rekomendasi terdapat 5 strategi dan rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu peningkatan inventarisasi dan digitalisasi dengan melengkapi data aset tanah maupun mengadopsi sistem informasi seperti Sipaten yang dilakukan oleh Bangka Tengah. Yang kedua, melalui peningkatan kapasitas SDM, yaitu mengadakan pelatihan atau merekrut tenaga ahli. Yang ketiga, yaitu penguatan infrastruktur dan promosi, itu meningkatkan konektivitas internet dan membuat portal online. Yang keempat, penguatan regulasi dan pengawasan, yaitu menyusun perda dan memperkuat pengawasan melalui auditor internal. Yang terakhir itu pilot project KSP itu menunjukkan proyek percontohan seperti pembangunan pasar modern. Yang kedua menggunakan hasil proyek percontohan sebagai best practice. Adapun kesimpulannya yaitu pengolahan aset tanah milik pemerintah daerah di Kabupaten Balangan melalui KSP memiliki potensi besar untuk mendukung investasi jangka panjang, terutama dalam memanfaatkan lahan underutilized atau proyek-proyek seperti pasar modern, kawasan komersial, atau infrastruktur publik. Dukungan regulasi, ketersediaan aset, dan potensi PAD menjadi faktor pendukung utama. Namun, tantangan seperti kurangnya investasi, kapasitas SDM, infrastruktur, resiko hukum, dan pasar investasi yang belum matang perlu diatasi. Dengan strategi seperti peningkatan digitalisasi, pelatihan SDM, penguatan regulasi, dan proyek percontohan, Balangan dapat mengoptimalkan KSP untuk meningkatkan PAD-nya, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Implementasi yang akuntabel dan transparan akan memastikan KSP memberikan kepanjang bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Adapun referensinya terdapat 11 referensi dari paparan ini. Demikian paparan dari Ulun. Ulun ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.